Shalom Sobat Teruna, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Oleh karena Yesus Kristus, kita pasti senantiasa sukacita. Amin Sobat Teruna? Amin. Sobat Teruna, Yesus Kristus adalah sumber keselamatan kita. Ia telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Nah, karena kita sudah merasakan kasih-Nya, mari kita meresponinya dengan belajar melakukan kehendak-Nya. Salah satunya adalah dengan menyadari betapa Allah Bapa mengasihi kita yang percaya kepadanya. Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku. Aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Though I forget Him and wander away, still He does love me whenever I stray. Back to His still loving arms will I flee, when I remember that Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Sobat Teruna, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami ucap syukur atas segala kasih-Mu dalam hidup kami. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, hingga hari ini kami dapat bertemu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kali ini. Di hari yang indah yang Tuhan berikan ini, kami akan mendengarkan firman-Mu serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mendiami hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Teruna, firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Feni. Sobat Teruna, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya," dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka.
dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sobat Teruna, bacaan kita pada hari ini yaitu tentang Kitab Yesaya. Kitab Yesaya ini berisikan tentang ketetapan dan janji keselamatan yang akan Tuhan berikan bagi bangsa Israel yang baru kembali dari pembuangan di Babel. Khusus pada ayatnya yang pertama sampai ke-8, ini berisikan tentang keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Seperti bacaan kita tadi, bahwa Tuhan akan menyelamatkan siapa saja yang percaya dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan tidak memandang baik dia orang kebiri atau budak atau juga orang asing. Tuhan menerima siapa saja yang mau bersungguh-sungguh untuk belajar melakukan kehendak-Nya, dan Tuhan pasti akan menyelamatkannya. Nah, Sobat Teruna, lalu apa kaitannya dengan kita saat ini? Seperti yang kita tahu, Yesus Kristus adalah sumber keselamatan kita. Ia telah mengorbankan nyawanya bagi keselamatan kita. Kasih dan berkat selalu senantiasa Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita sudah menyadari bahwa Yesus begitu mengasihi kita, maka kita pun meresponinya dengan belajar untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi Sobat Teruna, hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang dua arah. Ketika Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita, sekarang apakah kita mau untuk menerima berkat yang Tuhan berikan? Yaitu dengan percaya sepenuhnya kepada Yesus. Nah Sobat Teruna, lalu apa aplikasinya ke dalam kehidupan kita? Seperti tema kita pada minggu ini, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita menyadari bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita pun belajar untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dari mana kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki ke dalam kehidupan kita? Yaitu dengan belajar akan kebenaran firman-Nya. Seperti pada hari ini, Sobat Teruna mengikuti ibadah IHMPT secara daring. Kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, yaitu Tuhan ingin kita taat dan setia kepada-Nya. Selain itu Sobat Teruna, kita juga dapat mengetahui kehendak Tuhan dengan membaca Alkitab, membaca renungan, atau mengikuti kegiatan kerohanian yang lainnya. Selanjutnya Sobat Teruna, ketika kita sudah belajar untuk mengasihi Tuhan, maka kita pun belajar untuk mengasihi sesama kita. Seperti Tuhan yang tidak membeda-bedakan, Dia mau menyelamatkan siapa saja yang sungguh-sungguh datang kepada-Nya, baik itu budak, orang kebiri, ataupun orang asing. Sama begitu juga Tuhan menerima kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang kita miliki. Baik kita yang masih kecil, yang sudah tua, dewasa, Tuhan menerima siapa saja yang mau datang kepada-Nya. Asalkan kita percaya dan sungguh-sungguh untuk datang kepada-Nya. Seperti Tuhan yang menerima kita, kita pun juga belajar untuk menerima segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh sesama kita. Misalnya di dalam pergaulan Sobat Teruna. Sobat Teruna pasti memiliki teman yang mungkin sedikit
kurang pintar dibandingkan Sobat Teruna. Mungkin Sobat Teruna jauh lebih pintar di atas teman-teman Sobat Teruna. Mungkin Sobat Teruna malah menjauhi orang yang lebih tidak pintar dibandingkan Sobat Teruna ini. Padahal Sobat Teruna dapat membantunya. Itu bentuk mengasihinya dengan membantunya belajar. Ataupun misalnya karena tidak sesuku dengan Sobat Teruna, terus Sobat Teruna tidak mau bergaul dengan mereka. Padahal Tuhan saja menerima siapa saja yang mau datang kepadanya dengan sungguh-sungguh tanpa membeda-bedakan. Jadi Sobat Teruna, Allah adalah jalan keselamatan bagi umat manusia. Sebagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel melalui Nabi Yesaya pada zaman itu, demikian juga Allah di dalam Yesus Kristus, Sang keselamatan yang abadi, yang sudah memberikan kita keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kakak mengajak Sobat Teruna untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pasti menyelamatkan kita dari segala persoalan yang kita hadapi, karena Dia telah mengorbankan nyawanya bagi keselamatan kita. Amin Sobat Teruna? Amin. Sobat Teruna, seluruh karya hidup kita adalah kemuliaan Tuhan oleh kekuatan Tuhan, Roh Allah sendiri. Bukan karena usaha kita, tetapi karena Yesus yang ada di dalam diri kita, sehingga kita dimampukan untuk berkarya bagi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita jadikan Yesus yang sepenuhnya di dalam diri kita. Haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih, kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih, kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Sobat Teruna, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga yang begitu mengasihi kami bersyukur atas keselamatan di dalam Yesus Kristus yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat berkat dan kasih yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh bertemu kembali melalui media internet ini untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan kami untuk kami dapat memahami dan mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhanlah yang selalu memberkati dan melindungi kehidupan kami, baik kami di sekolah, di rumah, maupun di mana kami berada. Tuhan jugalah yang memberkati kedua orang tua kami. Tuhanlah yang memberikan kesehatan dan kemurahan rezeki. Kami juga berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia, Tuhan yang menjaga dan melindungi bangsa kami, terutama di masa pandemi saat ini.
Ya Bapa Surgawi, kami terunamu percaya, di dalam Yesus Kristus, Engkau memberkati dan melindungi kami. Kami terunamu percaya, ya Bapa Surgawi, oleh karena Yesus, wajah-Mu selalu menyinari kami dan memberi kami kasih karunia. Kami terunamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami terunamu satu persatu dan memberi kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sobat Teruna, persembahan syukur kita dititipkan ke orang tua untuk diberikan pada hari Minggu ke gereja. Oh iya Sobat Teruna, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya, agar kita semua terhindar dari virus corona. Hikmat Allah lah yang akan menuntun dan memampukan kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.